Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Idat Hati Solihah dari Desain Komunikasi Visual dengan NIM 2021-100-2126. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul tentang keterampilan dalam berbicara. Latar belakang: berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang bertujuan untuk mengungkapkan ide, gagasan, serta perasaan, serta lisan sebagai proses komunikasi kepada orang lain. Proses berbicara sangat terkait hubungannya dengan faktor pengembangan berpikir berdasarkan pengalaman yang mendasarinya. Pengalaman tersebut dapat diperoleh melalui membaca, menyimak, pengamatan, dan juga diskusi. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk melatih penulis agar mampu menyusun makalah dengan benar. Lalu yang kedua, memperoleh wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembacanya. Yang ketiga, memberi sumbangan pemikiran baik berupa konsep teoritis maupun praktis. Terus yang keempat, mendukung perkembangan konsep keilmuan maupun pemecahan masalah. Lalu slide selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu ada 3. Yang pertama, agar kita bisa mengenali dan memahami materi mengenai keterampilan dalam berbicara. Yang kedua, mahasiswa dapat memiliki dan menambah wawasan mengenai keterampilan dalam berbicara. Lalu yang terakhir, untuk melatih mahasiswa dalam menuangkan karya menulis dan berbicara di depan umum. Selanjutnya, mari kita melanjutkan kepada isi dari presentasi. Nah, di sini saya akan menyebutkan tentang pengertian keterampilan berbicara menurut Hermawan, salah satu para ahli. Nah, menurut Hermawan, kemampuan berbicara itu adalah mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi secara jelas atau kata-katanya untuk mengekspresikan pemikiran berupa ide, pendapat, keinginan, ataupun perasaan kepada si pembaca. Lalu tujuan dari keterampilan membaca itu dikemukakan oleh Hermawan juga. Nah, itu ada 2. Yang pertama, ada kemudahan berbicara. Peserta didik harus dilatih untuk mengembangkan keterampilan berbicara agar bisa terbiasa. Yang kedua, kejelasan untuk melatih peserta didik agar dapat berbicara dengan artikulasi yang jelas dan juga dapat dipahami oleh si pendengar. Lalu ada bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini dilakukan agar peserta didik mampu berbicara dengan baik dan menempatkan pada situasi sesuai agar dapat bertanggung jawab. Selanjutnya, membentuk pendengar yang kritis. Melatih peserta didik dalam menyimak lawan bicara dan mampu mengoreksi jikalau ada perkataan yang salah. Selanjutnya, membentuk kebiasaan, yaitu kebiasaan peserta didik dalam mengucapkan kosakata atau kalimat sederhana secara baik, dan ini pun juga harus dibantu oleh lingkungan dan sekolah ataupun guru. Selanjutnya ada kegiatan keterampilan berbicara. Kegiatan keterampilan berbicara itu ada diskusi, ada wawancara, lalu ada mendongeng, ada juga bernegosiasi, dan yang terakhir ada pidato dan juga ceramah, dan ada berdebat. Selanjutnya ada teknik berbicara menurut Utomo. Teknik berbicara menurut Utomo yang pertama adalah sopan,
jelas artikulasinya. Kenapa? Karena agar menghindari dari miskomunikasi. Selanjutnya, lakukan pemilihan kata yang tepat. Lalu lakukan kontak mata kepada lawan bicara 5-15 detik. Usahakan fokus dengan lawan bicara. Berbicaralah seperlunya dan diusahakan tidak melantur, karena kalau kita melantur, inti dari permasalahan tersebut tidak akan sampai. Dan yang terakhir, sediakan unsur humor agar pembicaraan tidak terkesan kaku. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.